Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istakhlasa alhamda li nafsihi wa aujabahu ala jami'i khalqihi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik dari apa yang telah kita alami, untuk menjadikan kehidupan ini lebih bermakna dan lebih berarti. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada kita untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa pembahasan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya kenikmatan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya hikmah. Dan di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya begitu banyak terdapat ibrah, pelajaran yang berharga bagi kita. Di antaranya adalah kisah Luqman Abdus Saleh dan nasihat-nasihat beliau kepada anaknya, yang insyaallah kita akan pelajari bersama, yang insyaallah kita akan renungkan bersama di dalam pertemuan kita kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid." Wa laqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, yaitu hikmah. Makanya sering kita dengarkan dengan penyebutan Luqmanul Hakim, Luqman yang telah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 a'lam, ada 3 nama atau 3 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama adalah Allah sendiri, Al-Mu'ti wal Mu'ti, yang memberi, wal Mani', dan juga yang menahan. Kemudian yang kedua adalah Luqmanul Hakim, yang seorang yang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu, dan yang ketiga adalah Al-Hikmah, yaitu Al-Hikmah. Luqman Hakim adalah salah satu dari sekian banyak nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Namun Luqman adalah salah satu dari nama yang diperselisihkan oleh ulama kita tentang apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang wali, apakah dia hanya seorang hamba yang saleh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga begitu banyak nama yang ulama kita sudah menyepakati bahwasanya mereka adalah para nabi. Di dalam surah Al-An'am mulai dari ayat 83 sampai seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 18 nama nabi yang kita semuanya telah meyakininya dan sudah dipastikan bahwasanya mereka adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim." Ibrahim yang pertama. Kemudian wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Idris wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal alamin. 18 nama nabi ini telah disepakati oleh ulama kita
dan juga kita telah yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya mereka adalah para nabi. Di antaranya juga ada orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah yakini bahwasanya dia adalah seorang hamba yang zalim, mutajabbir, mutakabbir. Di antaranya adalah seperti Fir'aun, Samiri dan seterusnya. Adapun Luqman, dia adalah salah seorang yang masih diperselisihkan oleh para ulama tafsir kita. Sebagaimana Al-Imam As-Suyuti menyatakan bahwasanya walaqad ikhtalafa fil khidri ahlun nuqul. Sungguh para ulama kita telah berselisih tentang Nabi Khidir, tentang Khidir, apakah dia seorang nabi atau dia seorang hamba soleh yang biasa saja. Begitu pula Imam Suyuti menyebutkan di tempat yang lain nama-nama yang diperselisihkan. Di antaranya adalah Dzulqarnain dan juga Luqman yang sedang kita pelajari bersama hari ini. Luqmanul Hakim Al-Azhar yang kebanyakan dirajihkan oleh para ulama kita, dia adalah abdun saleh. Dia adalah seorang hamba yang saleh yang hidup di masa Nabi Daud alaihissalam sebagaimana pendapat kebanyakan para ulama kita. Dia adalah seorang hamba yang saleh yang hidup di masa Nabi Daud alaihissalam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya begitu banyak kemuliaan. Walaqad ataina Dauda minna fadla. Sungguh kami telah memberikan Nabi Daud begitu banyak karunia, begitu banyak kelebihan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuat besi lunak di tangannya. Wa alanna lahul hadid. Dan Nabi Daudlah yang pertama kali yang membuat yang namanya dir, baju besi, baju perang, yang mana orang-orang sebelum Nabi Daud belum pernah mengenal yang namanya ad-dir, belum pernah mengenal yang namanya baju perang, baju yang dipakai oleh para tentara untuk melindungi diri mereka dari panah ataupun dari tombak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Daud alaihissalam waqaddir fis sard. Waqaddir fis sard artinya adalah jadikan besi yang engkau buat menjadi baju tidak terlalu tebal, tidak terlalu berat sehingga orang yang memakainya merasakan kesengsaraan atau yuthqil alaihi, tapi juga jangan terlalu tipis sehingga tidak bisa menahan lemparan tombak dan anak panah. Dan inilah makna dari waqaddir fis sard. Kemudian di zaman Nabi Daud alaihissalam, ketika orang-orang yang datang kepadanya bertanya tentang bagaimana cara pembuatan baju besi, orang yang datang kepadanya begitu cepat, isti'jal. Adapun Luqmanul Hakim, maka dia adalah orang yang memperhatikan dengan bijaksana apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka dia pun diam dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam sampai Nabi Daud selesai membuat baju besi, dan Nabi Daud pun mengatakan bi'sad dir'u anti, ni'mad dir'u anti, sebaik-baik pakaian perang adalah engkau, yaitu baju besi yang sementara dibuatnya. Dari situ Luqman mengetahui apa yang membuat Nabi Daud alaihissalam, dan karena kebijakan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim, maka Daud alaihissalam memberitahukan kepadanya dan menyampaikan kepadanya sebuah kalimat yang sangat indah, as-sumtu hikmatun wa qalilu fa'iluhu. Diam adalah merupakan hikmah, namun sangat sedikit orang yang bisa melakukan hal itu. Kemudian walaqad ataina Luqman al-hikmah. Luqman selain dalam Al-Qur'anul Karim begitu banyak nasihat yang telah disampaikan kepada putranya. Di antaranya selain dari Al-Qur'anul Karim, beliau pernah menasihati putranya, mengatakan kepada putranya, ya bunayya idza kunta fi majlisi qaumin fahfaz lisanak. Atau sebelumnya, wa idza kunta fi baiti ghairik fahfaz ainaik. Apabila engkau berada di rumah salah seorang dari manusia, salah seorang dari kalian, maka jagalah pandanganmu. Wa idza kunta fi majlisi qaumin fahfaz lisanak.
Dan apabila engkau berada di majlis seseorang, maka jagalah lidahmu. Wa idza kunta fi majlisi ta'amin fahfadh batnak. Apabila engkau berada di hadapan makanan, maka jagalah perutmu. Dan kemudian Luqman menasihatkan kepada anaknya, wadhkur isnatain wansasnatain. Ingatlah dua hal dan lupakan dua hal. Udhkurillah wadhkuril maut. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah kematian. Wansasnatain. Wansa isnatain. Dan lupakan dua hal. Yang pertama, insa ihsanaka ilan nas. Lupakanlah perbuatan kebaikan yang telah engkau lakukan kepada manusia. Dan yang kedua, wansa isaatan nasi ilaik. Dan lupakanlah perbuatan buruk manusia kepadamu. Ketika kita memperhatikan dari nasihat-nasihat Luqman ini kepada anaknya, maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya memang Luqman Hakim pantas untuk mendapatkan al-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dari ayat yang kita sebutkan tadi, walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah secara bahasa atau secara yang biasa kita pahami adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun kata hikmah dalam Al-Qur'an begitu banyak maknanya, ada hikmah yang bermakna sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Al-Ahzab, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai para istri-istri Nabi, ingatlah apa-apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan al-hikmah, yaitu sunnah-sunnah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Namun hikmah dalam ayat ini sebagaimana yang kita pahami semua adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan untuk mendapatkan hikmah, kata para ulama kita, ada 3 hal yang mesti kita miliki. Kapan 3 hal ini berkumpul pada diri seseorang, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan hikmah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, dan akan setiap perucapannya dan kalimatnya semuanya adalah kalimat muwaffaq, kalimat-kalimat yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal itu adalah al-ilm. Kemudian yang kedua al-hilm, dan yang ketiga al-anah. Ilmu, kebijaksanaan, dan kehati-hatian. Kapan ketiga hal ini berkumpul dalam diri seseorang, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah kepada orang tersebut. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin pantasnya dan sepantasnya kita memiliki ketiga sifat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita al-hikmah. Sekali lagi, ketiga hal ini adalah al-ilm, yaitu ilmu, kemudian al-hilm, wal-anah, dan kehati-hatian. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, kepada Luqman, maka yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya adalah anishkur lillah. Bersyukurlah kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Anishkur lillah. Dan memang sepantasnya kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sedikit perbedaan antara syukur dan alhamd. Bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur biasanya disebabkan karena mendapatkan sebuah nikmat. Adapun pujian, maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita, apapun yang kita rasakan, maka kita tetap selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pujian selalu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, sementara kita juga selalu bersyukur di setiap kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah lanjutan dari hikmah dan dari
kisah Luqmanul Hakim kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena di dalam kisah Luqmanul Hakim begitu banyak faedah, begitu banyak manfaat, pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil darinya. Insyaallah pembahasan syukur, kawaid syukur, insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.